Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi sya'ban. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقليل القلب على دين وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan mengenai fidyah, ya, mengenai fidyah. Siapakah orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah? Ya, siapakah orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah? Dan sebenarnya pertanyaan ini telah terjawab ya di pembahasan-pembahasan yang telah lalu, tapi tidak masalah kita jawab lagi sebelum kita mengetahui siapa saja orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Kita harus mengetahui dulu apa yang maksud dengan fidyah, ya, apa yang maksud dengan fidyah. Nah, kata fidyah ini bermakna harta tebusan, harta untuk menebus, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, malun au nahwuhu yustanqadu bihi al-asiru au nahwuhu wa yukhallisuhu mimma huwa fi. Kata para ulama, malun au nahwuhu, harta atau semisalnya, yustanqadu bihi al-asiru, yang sejenis yang digunakan untuk menyelamatkan seorang tawanan, ya, untuk menyelamatkan seorang tawanan, au nahwu, atau semisalnya, wa yukhallisuhu bima huwa fihi, sehingga ia terbebas dari ketertawanan itu. Ya. Intinya adalah secara bahasa fidyah itu adalah harta untuk menebus, ya. Dan istilah fidyah ini juga, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Saffat. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Ismail yang nyaris disembelih oleh ayahnya. Wa fadainahu bidzibhin azimin. Wa fadainahu, ya, wa fadainahu bidzibhin azimin. Fidyah, ya. Asal katanya adalah fidyah. Wa fadainahu bidzibhin azimin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, adapun secara istilah, makna daripada fidyah itu adalah al-badalu alladhi yatakhallasu bihi al-mukallafu min makruhin tawajjaha ilaihi. Al-badalu alladhi yatakhallasu bihi al-mukallafu, ya, pengganti, ya, untuk membebaskan seorang mukallaf, ya, seorang mukallaf, min makruhin, dari larangan, tawajjaha ilaihi, yang berlaku padanya. Jadi pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya. Nah, penggunaan istilah fidyah ini sejatinya tidak hanya terbatas pada masalah puasa, namun juga digunakan pada haji dan juga perang. Ya, pada haji ataupun perang. Nah, bagaimana fidyah haji? Nah, sedikit, ya. Fidyah haji, ya, denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang meninggalkan praktek yang mana hukumnya itu termasuk kewajiban dalam manasik haji, ya. Seperti contohnya tidak bermalam di Muzdalifah misalnya, atau di Mina, atau meninggalkan lontar jumrah dan seterusnya. Nah, sedangkan fidyah puasa memberikan makan kepada satu orang miskin, ya, sebagai ganti dari tidak berpuasa. Nah, kalau ada orang yang tidak berpuasa, maka diwajibkan bagi dia itu untuk bayar fidyah. Nah, barulah kita mengetahui, ya, siapa saja orang yang diwajibkan untuk bayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang sakit, yang yang tidak ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Nah, orang yang sakit seperti ini, ya, maka dia tidak perlu lagi untuk mengqadha puasanya. Ya, cukup membayar fidyah saja. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali-kali tidak menjadikan kepada kita hamba-hambanya, ya, dalam agama ini suatu yang sempit. Ya, sedangkan orang yang sakit, yang masih dalam ada harapan sembuh, maka dia harus membayar hutang puasa itu dengan cara
membayar qada ya di hari-hari yang lain, ayam makdudat ya di hari-hari yang lainnya. Nah, yang kedua adalah orang tua renta. Orang tua yang mana diperbolehkan mengganti hutang puasa itu dengan cara membayar fidyah. Nah, atau orang orang yang sudah termasuk orang yang sudah lemah ya, orang sudah lemah fisiknya yang tidak kuat lagi untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Ya, sebagaimana yang Allah katakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Dan dan wajiblah dan ataslah orang-orang wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa itu ya adalah mereka itu fidyah untuk orang miskin memberikan fidyah yaitu memberikan makan kepada fakir fakir miskin. Nah, kemudian la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Nah, jumhur ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan menggantinya cukup dengan membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya. Ya, mengqadha puasanya. Itu dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sepakat itu. Ya. Apabila ketika mereka mengkhawatirkan anak kandung anak kandungnya atau yang disusuinya ya, jadi mereka membayar fidyah juga mengqadha puasanya dua ya, mereka membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya. Nah, kalau mereka itu mengkhawatirkan anak yang dikandungnya atau yang disusuinya itu. Tapi kalau misalnya mereka mengkhawatirkan diri mereka saja tanpa ada khawatir kepada anaknya, ya cukup hanya membayar menggunakan kodok puasa. Ya kalau khawatir kepada diri, ya cukup kodok. Tapi kalau khawatir kepada anak, ya bayar fidyah ya, bayar fidyah dan kodok, bayar fidyah dan kodok. Baik. Waladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Begitu kata. Baik. Nah, sedangkan menurut mazhab Hanafiyah ya, mereka tidak membayar fidyah secara mutlak, namun diwajibkan bayar berpuasa qadha saja. Ya, tidak ada bayar fidyah bagi mazhab Hanafi, cukup bagi mereka itu membayarnya dengan qadha saja. Membayarnya dengan qadha. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang keempat, ya siapakah orang yang wajib bayar qadha puasa itu? Bayar fidyah itu adalah bagi orang yang menunda qadha hingga lewat Ramadan berikutnya. Ya. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang menunda kewajiban mengqadha puasa Ramadan tanpa uzur syar'i hingga Ramadan tahun berikutnya telah menjelang, maka wajib atas mereka itu mengqadhanya sekaligus membayar fidyah. Jadi dua yang diberikan kewajiban kepada orang itu. Kalau misalnya dia terlewat waktu Ramadan itu ya sampai 2 tahun 3 tahun seterusnya, tapi dia masih ada utang, maka kewajiban dia adalah wajib membayar qadha dengan cara puasa, kemudian wajib membayar fidyah. Jadi dua kewajiban yang mesti dia tunaikan. Nah, di antara pendapat yang ini ya di kalangan para ulama seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan hal ini demikian. Nah, memang ada di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka di antara lainnya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Allah taala anhum ajmain. Ya, dari kalangan tabi'in ada juga ya Mujahid, Sa'id al-Jubair atau Sa'id bin Jubair atau bin Abi Rabah. Ada juga ulama yang lain seperti Al-Qasim bin Muhammad, Az-Zuhri, Auza'i, Ishaq, Sauri dan lainnya. Namun ada juga pendapat ulama yang tidak mewajibkan bayar fidyah ya dalam kasus ini. Ya, di antara mereka adalah mazhab Hanafiyah. Ya, Imam Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, ya Daud Az-Zahiri. Sedangkan dari kalangan mazhab Syafi'i ada namanya Alamah Imam Al-Muzanni. Ya, Imam Al-Muzanni ya yang mana beliau juga berpendapat tidak bahwa ada fidyah dalam kasus ini. Artinya ulama juga berbeda pendapat. Nah, tapi jumhur mengatakan bahwa orang yang terlewat waktunya untuk membayar
mengganti puasa itu bertahun-tahun lamanya atau lebih datang Ramadan yang akan datang, ijma para ulama mengatakan dia wajib mengkodoknya diserta serta membayar dengan cara fidyah. Nah, kemudian yang kelima adalah wafat dan punya hutang puasa. Ya, mazhab Syafi'i, maaf, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanabila sepakat bahwa seorang yang tidak berpuasa karena alasan sakit pada bulan Ramadan lalu sembuh setelah itu dan memiliki kesempatan untuk berpuasa, namun belum sempat dia melaksanakan puasa qadanya, kemudian dia meninggal dunia, maka hutang puasa itu cukup dibayar dengan fidyah. Ya, cukup bayar fidyah. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, man mata wa alaihi siyam syahrin falyut'imhu anhu makana kullu yaumin miskinan. Orang yang wafat dan punya hutang puasa, maka dia harus memberi makan orang miskin, yaitu membayar fidyah satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkannya, ditinggalkannya. Nah, kemudian dikuatkan juga dengan fatwanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yut'amu anhu fi qada'in ramadhana wa la yusamu anhu. Orang itu harus memberi makan, orang membayar fidyah untuk mengganti hutang puasanya dan bukan dengan cara orang lain yang berpuasa untuknya. Jadi tidak ada cara lain untuk orang lain untuk mempuasakan bagi orang yang telah meninggal dunia. Cukup dia bayar fidyah saja. Nah, ya ada keterangan lain, ya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ya, para ulama berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Sebagian dari mereka termasuk dalam Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa dalam kasus ini keluarganya berpuasa untuk sebagai pengganti dari hutang puasanya. Begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya keluarganya lah yang membayar hutang puasa daripada almarhum atau almarhumah yang memiliki hutang puasa itu, bukan dengan cara membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ya, wa man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, man mata barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun dan dia memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya itu yang harus membayar puasa atas orang yang meninggal tadi. Ya, kemudian ada juga dalam hadis yang lain, ya, dalam Sahih Muslim, inna ummi matat alaihi saumu nadrin afa asumu anha sumi an ummik. Ada seorang wanita yang bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ibu saya meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa nazar. Hutang puasa nazar kita mengetahui bahwasanya nazar itu wajib ditunaikan. Ya, nazar itu wajib ditunaikan. Dan pernah saya sampaikan bahwa nazar itu adalah ibadahnya orang yang pelit. Ya, karena apa? Ya, karena dia menunggu imbalan dulu dari Allah, kemudian baru baru membalas imbalan itu. Ini ibaratnya orang pelit. Seharusnya kita pancing dulu dengan amalan soleh, kemudian baru kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya menunggu imbalan dulu masuk datang ke kita. Nah, jadi ada seorang wanita datang sama Rasulullah, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia ya Rasulullah. Dan ibu saya meninggalkan hutang nazar puasa gitu ya. Apakah saya harus berpuasa untuk ibunda saya ya Rasulullah? Maka kata Rasul, sumi an ummik. Berpuasalah engkau untuk ibu engkau ini. Hadisnya sahih yang diberikan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Ya, bagaimana apa takarannya? Ya, takarannya itu adalah ya satu mud, ya, satu mud. Satu mud itu kurang lebih, ya, bisa juga disebut dengan atau dengan bahasa lain setengah sok lah, ya, setengah sok. Satu mud itu sama seperti ada juga yang mengatakan bahwa satu mud itu sama seperti seperempat sok, ya, seperempat sok, ya, kurang lebih kalau kita kalkulasikan, ya, satu kali makan lah, satu kali makan. Nah, ini dalam mazhab yang lain, ya, seperti mazhab Hanafi misalnya. Satu sok itu dalam mazhab Hanafi bahwa ukuran fidyah adalah satu sok kurma atau satu sok tepung syair atau setengah sok hintoh, ya. Hintoh itu, ya, hintoh itu jenis makanan pokok kali, ya. Sedangkan satu sok setara dengan 4 mud.
Satu sok setara dengan 4 mud. Bila timbang satu sok itu beratnya kira-kira 2,176 gram. Bila diukur volumenya satu sok setara dengan 2,7 liter. Ya. Nah, kalau kita menggunakan mazhab Hanafi ini, maka ukuran besar fidyah itu sama dengan ukuran besar zakat fitrah, yaitu 2,7 ya, 2,7 liter. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita konversi dengan uang? Fidyah itu boleh nggak dikonversi dengan uang? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah fidyah itu bisa dikonversi dengan uang. Sebagian ulama tidak membolehkan konversi fidyah dengan uang. Kalau yang dimiliki hanya uang, maka uang itu diberikan bahan makanan dulu, baru kemudian diberikan kepada orang miskin tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah karena secara nas Al-Quran disebutkan secara langsung bahwa fidyah itu adalah to'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Sebagaimana aslinya kita memberi daging kurban yang berupa daging, bukan uang kepada fakir miskin. Nah, maka demikian seharusnya masalah fidyah juga demikian. Ya, yang diberikan adalah makanan bukan uang. Dan ada juga pendapat yang lain menyebutkan bahwa tidak mengapa fidyah itu diberikan dalam bentuk uang, asalkan setara nilainya dengan harga makanan pokok. Alasannya karena lebih praktis untuk dibawa dan diberikan, karena nanti toh si miskin itu bisa membeli makanan sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Nah, dia butuhkan. Nah, bagaimana dengan waktu bayar fidyah itu? Kalau terkait dengan waktu yang membayar fidyah itu, maka ijma' para ulama mengatakan bahwa fidyah itu harus dibayar hingga masuknya lagi bulan Ramadan tahun berikutnya. Ya, sebagaimana masa qada puasa. Jadi dikasih tentang waktu selama satu tahun. Ya, satu tahun. Namun mereka berbeda pendapat kalau fidyah itu dibayarkan terlebih dahulu sebelum masuknya bulan Ramadan. Contoh nih, bagi orang yang sudah dipastikan tidak akan mampu berpuasa. Nah, seperti seorang ibu hamil atau orang yang sakit parah atau dan sulit untuk bisa diharapkan kesembuhannya. Apakah boleh fidyah itu langsung dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan? Nah, mazhab Hanafi membolehkan hal tersebut. Maksudnya adalah membayar fidyah sekaligus sebelum Ramadan dimulai. Sebagaimana mereka juga membolehkan diri dibayarkan di akhir Ramadan. Namun Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i hal seperti itu tidak diperkenankan. Maksudnya adalah orang yang sakit atau tua renta belum diperkenankan membayar fidyah kalau belum masuk waktu berpuasa. Setidaknya kebolehan itu berlaku sejak terbitnya fajar di mana dia tidak berpuasa, tapi bukan sejak malamnya atau hari yang sebelumnya. Gitu ya, Allah Ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk terkait dengan sholat tarawih ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai sholat tarawih. Yang mana sebenarnya sholat tarawih ini kita bahas sebelum Ramadan sebenarnya. Nah, tapi sekarang udah masuk 10 Ramadan. Kapan kita puasanya? Lagi saya sengaja lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih itu ya salat sunnah yang hanya dilakukan pada malam Ramadan saja, ya dengan eh, dua rakaat. Di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Jumlahnya. Para ulama berbeda pendapat ya. Eh, kalau Abang nanti dia ikut ya salat maghrib karena dia mau beli kembang api. insya Allah. Kita jam sholat di mana? Hah? Sholat di mana? Di Anur. Ya. Kemudian syariat puasa itu, syariat tarawih itu dari ya Rasulullah SAW pada satu malam pernah melaksanakan sholat, kemudian orang-orang sholat dengan sholat tersebut. Kemudian beliau sholat pada malam selanjutnya dan orang-orang mengikuti tambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar lagi untuk melaksanakan sholat bersama mereka itu. Jadi Rasulullah SAW Jadi Rasulullah SAW itu sholat bersama para sahabatnya 3 atau 4 malam. Itu karena orang itu banyak melakukan sholat bersama Rasulullah SAW, sholat tarawih begitu ya. Eh, dan Rasulullah itu tidak keluar lagi. Ya. Nah, tiba-tiba pagi hari ya para sahabat Rasulullah SAW berkata, aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangi untuk keluar sholat dengan kalian, kecuali bahwasanya aku khawatir bahwa sholat tersebut akan diwajibkan, akan difardukan, ya, akan difardukan. Bisa saya ya, mutafaqun alaih. Jadi sholat tarawih itu ya mana yang paling afdal, berjemaah atau bagaimana gitu ya. Nah, sholat tarawih itu kalau bisa kita lakukan berjemaah ya berjemaah gitu ya. Sekalipun dia tidak difardukan, cuman sebatas sunnah saja. Tapi yang anehnya adalah kaum muslimin itu meninggalkan sholat ba'diyah isya. Ya, kaum muslimin banyak meninggalkan ba'diyah isya ketimbang tarawih. Yang mana ba'diyah isya-nya dilakukan? Padahal pahala sholat ba'diyah isya itu lebih besar ya ketimbang sholat sholat tarawih gitu ya, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu bukan sholat tahajud gitu ya, yang mana Rasulullah SAW tiap malam secara rutin mengerjakan sholat tahajud, ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, kemudian di luar sholat malam ya secara khusus namun di luar sholat malam itu secara khusus di malam bulan Ramadan beliau mengerjakannya satu jenis sholat khusus dan unik yang kemudian disebut dengan sholat tarawih. Nah, perbedaan yang paling signifikan antara sholat tarawih dengan tahajud adalah pada bulannya. Ya, sholat tarawih hanya dilakukan di malam bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud dikerjakan kapan saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, selain itu sholat tarawih juga dikerjakan di awal malam bergandengan dengan sholat isya. Yang dicontohkan oleh Nabi secara berjamaah di masjid. Sedangkan sholat tahajud dikerjakan di akhir malam setelah bangun dari tidurnya. Ya lebih sering beliau mengerjakannya secara sendirian di rumah beliau. Walaupun ada riwayat Nabi SAW itu pernah melakukannya secara berjemaah di masjid. Ya, jadi kalaupun ada orang yang melaksanakan sholat tahajud berjemaah, dan itu pernah dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Ya, tapi ya tidak sering ya. Tapi ya kalau misalnya Nabi pernah melakukan sekali saja, berarti itu disunahkan. Jadi disunahkan. Nah, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat malam itu ya tahajud ini, maksudnya atau tahajud ini ya sepertiga malam terakhir
atau menjelang menjelang fajar, kurang lebih jam 3 jam 4 lah ya. Eh, Sebagaimana yang ada yang disampaikan oleh dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ya ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit dunia ya sepertiga sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan segala doanya. Man yas'aluni fa a'tiyahu. Siapa yang meminta, aku akan beri dia. Man yastaghfiruni. Siapa yang meminta ampun kepada aku, fa'aghfir lahu, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah apa namanya tahajud yang dikerjakan di sepertiga malam atau di apa namanya di ujung-ujung akhir mau masuk waktu sholat subuh. Nah, ini luar biasa, ini pahala yang amat sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang rutin melaksanakan ibadah tahajud. Ya, syarful mukmin, mulianya seorang mukmin itu di sepertiga malam. Ya, para sahabat atau para sahabat saleh tidak pernah meninggalkan sholat malam, ya saking pentingnya sholat malam itu atau sholat tahajud itu. Jadi terjadi perbedaan ya. Bukan terjadi perbedaan, tapi sholat tarawih itu berbeda dengan sholat tahajud. Ya, sholat tarawih berbeda dengan sholat tahajud. Nah, eh, dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan sholat tarawih di masjid bersama dengan para sahabatnya. Ya, namun pada malam berikutnya jumlah mereka yang menjadi bertambah banyak, ya semakin bertambah dan bertambah gitu ya, sehingga kemudian Rasulullah memutuskan untuk tidak melakukan sholat lagi di masjid karena memang khawatir akan terjadi eh, apa namanya dipandang wajib untuk sholat tarawih itu. Nah, hingga datang pada masa Khalifah Umar 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 bin Khattab gitu ya, yang mana menghidupkan lagi sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Umar berkomentar sebaik-baik bid'ah, maksudnya adalah apa namanya sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, artinya sholat tarawih secara sampai 30 malam ini. Ya, maksudnya bid'ah secara bahasa ya, yaitu sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan kembali. Nah, semenjak itu umat Islam hingga hari ini melakukan sholat yang dikenal dengan sebutan sholat tarawih secara berjemaah di masjid ataupun di musola gitu kan, pada malam malam Ramadan, ya malam Ramadan. Baik. Kemudian hukumnya itu adalah sunnah ya, sunnah berjemaah, sunnah berjemaah, tetapi juga boleh sendirian, ya tidak wajib gitu ya. Nah, jumlah rakaatnya bagaimana? Nah, jumlah rakaatnya itu adalah tanpa batas, ya tanpa batas. Seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti adalah alladzi waradat bihi al-ahadits as-sahihah wal apa nih? Wal hisan ya. Al-amru bi qiyami Ramadan wa targhib fihi min ghairi takhsisin bi'adadin. Al-masabih fi salat tarawih. Imam Suyuti mengatakan hadis-hadis yang sahih dan hasan tentang anjuran salat tarawih tidak menunjukkan pada kekhususan pada jumlah rakaat. Ya. Nah, kemudian ya jumhur ulama mengatakan bahwa salat tarawih itu ada 20 rakaat. Ya, jumhur ulama mengatakan salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Itu jumhur ulama. Ya. Sebagian Imam Malik, sebagian mazhab Maliki mengatakan salat tarawih itu adalah 36 rakaat. Ya, sebagian ulama mengatakan 8 rakaat. Nah, miris sekali kita di Indonesia maunya yang sedikit dan ayat yang pendek-pendek. Al-Haqqum Takasur sampai ke Luhat dan Anas gitu ya. Itu orang Indonesia khususnya. Tapi kalau kita berada di Mekah di Madinah itu 23 rakaat bersama witir. Ya 20 rakaat. Karena memang jumhur ulama mengatakan adalah 20 rakaat. Lanjut. Insyaallah nanti lanjut mengenai iktikaf ya. Mengenai iktikaf. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semua.
Kita tutup pembahasan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.